Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Apa yang dimaksud manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu, bagian dari perusahaan yang mengatur tentang sumber daya manusia adalah bagian Departemen Sumber Daya Manusia, atau yang sering kita kenal itu HRD atau Human Resource. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu manajemen sumber daya manusia dan bagian yang mengatur tentang sumber daya manusia, sekarang kita beralih ke fungsi. Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama adalah perencanaan. Pasti kita sudah tidak asing dong dengan perencanaan itu apa. Perencanaan itu upaya sadar dalam pengambilan keputusan yang sudah diperhitungkan matang mengenai hal apa saja yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu kemudian ada rekrutmen. Rekrutmen itu penarikan kandidat-kandidat untuk mengisi posisi yang kosong dalam suatu perusahaan. Lalu ada seleksi. Setelah direkrut, pasti akan ada seleksi untuk mengetahui kandidat mana yang sesuai atau yang tepat dengan posisi yang dibutuhkan. Lalu sumber daya manusia juga memiliki fungsi orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Itu contohnya seperti mengadakan seminar ke seluruh karyawan, terus pelatihan-pelatihan gitu. Lalu kemudian ada evaluasi. Sebenarnya evaluasi ini tidak hanya dibutuhkan oleh manajemen sumber daya manusia saja, tetapi semua departemen membutuhkan evaluasi. Karena apa? Karena evaluasi ini berfungsi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu dan belajar untuk bekerja lebih baik, benar, dan cepat. Kemudian fungsi departemen manajemen yang terakhir itu ada pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian. Jadi yang berwenang untuk melakukan pengintegrasian, lalu pemeliharaan karyawan, dan memberhentikan karyawan itu departemen sumber daya manusia ini. Berikut ini ada salah satu contoh tentang departemen sumber daya manusia dalam bentuk bagan organisasi ya teman-teman. Nah, dari contoh yang kita lihat di atas, itu yang pertama itu ada direktur utama. Nah, direktur utama itu yang berfungsi untuk memimpin perusahaan, memilih atau menetapkan manajer-manajer yang berada di bawahnya. Terus direktur juga yang bertanggung jawab tentang pemegang saham, memberi laporan-laporan keuangan kepada pemegang saham, lalu menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi. Kemudian di bawah direktur itu ada manajemen bagian produksi, pemasaran, kemudian ada administrasi dan keuangan, lalu ada personalia. Nah, personalia inilah yang mengatur tentang bagian karyawan ya teman-teman. Tapi perlu kalian ketahui, kita harus bisa membedakan mana HRD dan mana personalia, karena dalam perusahaan sering kita dengar ada personalia dan ada HRD. Ini berbeda teman-teman. Jadi kalau HRD itu cakupannya lebih luas daripada personalia. HRD ini yang dimaksud Departemen Sumber Daya Manusia ini disebut HRD. Namun dalam cakupan lebih kecilnya itu disebut Departemen Bagian Personalia. Kalau personalia itu lebih mengarah kepada kebutuhan karyawan, seperti soal gaji, pinjaman karyawan, kemudian presensi karyawan, lalu cuti karyawan. Nah, itu yang menjadi urusan personalia. Tapi kalau dari HRD itu dia yang mengatur perekrutan, seleksi, lalu pokoknya intinya yang tentang karyawan yang cakupannya lebih luas itu tugas HRD. Sedangkan di bawahnya HRD itu yang cakupannya lebih kecil itu ada personalia. Nanti jika kurang jelas bisa dipertanyakan lagi ya. Jadi kita harus mengetahui, kita harus paham perbedaan dari HRD dan personalia tersebut. Nah, dari contoh yang sudah kita lihat juga, di bawah personalia itu ada bagian lagi
terbagi menjadi divisi-divisi. Ada divisi perekrutan dan perencanaan, lalu divisi kompensasi dan kesejahteraan tenaga kerja, lalu ada divisi hukum dan serikat tenaga kerja, lalu divisi pendidikan dan pelatihan. Jadi setiap divisi itu memiliki bagiannya, memiliki tugas masing-masing. Nah, itulah bagian Departemen Sumber Daya Manusia, manajemen sumber daya manusianya. Jika teman-teman ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan setelah video ini selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan presentasi slide keempat dan kelima, isinya proses manajemen SDM. Proses yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu metode atau cara sistematis dalam melakukan atau menangani suatu kegiatan untuk memperoleh, mempertahankan dan mengembangkan sumber daya manusia potensial. Perusahaan harus melakukan serangkaian proses manajemen sumber daya manusia yang dimulai dari tahap perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, perjanjian kerja, orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kerja, imbal jasa, sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Ya, jadi saya akan menjelaskan satu-satu apa yang saya sebutkan tadi di dalam proses manajemen, urutannya. Yang pertama ada Human Resource Planning, yaitu merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan SDM bagi perusahaan. Yang kedua, Personal Recruitment, yaitu mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Yang ketiga ada Personal Development, mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi kerja, pendidikan, dan pelatihan. Yang keempat, selanjutnya Personal Maintenance, yaitu memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian insentif, jaminan kerja dan keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan dan lain sebagainya. Yang terakhir di sini ada Personal Utilizations, yaitu memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Demikian slide ini yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya Saya Monica Prastiwi, NPM 2019-111174 akan menjelaskan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kuantifikasi sumber daya manusia yang diperlukan oleh organisasi perusahaan dan dalam mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia menjadi elemen yang sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengurangi pergantian karyawan. Perencanaan sumber daya manusia ini dapat membantu menemukan jumlah orang yang tepat waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Langkah pertama, representasi dan refleksi yang seharusnya mampu mempunyai kriteria bagaimana disyaratkan pada strategis perencanaan perusahaan tersebut. Langkah kedua, analisa dan kuantifikasi yang diembankan oleh tenaga kerja. Langkah ini merupakan upaya pemahaman kuantifikasi kerja yang diperlukan untuk pencapaian strategis perencanaan perusahaan tersebut. Langkah ketiga, analisa ketersediaan tenaga kerja. Langkah ini merupakan sebuah perkiraan tentang jumlah tenaga kerja serta kualifikasinya yang ada dan diperlukan bagi perencanaan yang di perusahaan tersebut di masa mendatang. Langkah keempat, tindakan inisiatif. Analisa terhadap ketersediaan tenaga kerja yang ada dalam perusahaan dan perusahaan itu mempunyai keperluan yang akan mendatang.
Langkah kelima, evaluasi dan modifikasi. Tindakan dilakukan seutuhnya dan akan berubah di masa ke masa, sehingga perlu senantiasa dilakukan evaluasi terhadap perencanaan sumber daya manusia disesuaikan dengan perencanaan strategis perusahaan. Saya Francisca Lisa Natalia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang penyediaan tenaga kerja, jenis rekrutmen, dan tahapan seleksi tenaga kerja. Yang pertama itu penyediaan tenaga kerja, yaitu ada dua, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Dan yang kedua ada seleksi, penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Materi selanjutnya yaitu ada jenis rekrutmen. Jenis rekrutmen ini dibagi menjadi dua, yaitu ada rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal merupakan proses untuk mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah atau yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Dan yang kedua ada rekrutmen eksternal. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperolehnya dari luar perusahaan atau seringkali dinamakan sebagai outsource. Yang selanjutnya ada tahapan seleksi tenaga kerja. Dalam tahapan seleksi tenaga kerja terdapat 3 tahapan seleksi. Yang pertama ada seleksi administrasi, yang kedua ada seleksi kualifikasi, dan yang ketiga ada seleksi sikap dan perilaku. Seleksi administrasi yaitu berupa proses bagaimana perusahaan melakukan validasi dan verifikasi atau segala persyaratan administratif yang dipersyaratkan kepada calon tenaga kerja yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu. Seleksi administrasi ini dapat berupa validasi dan verifikasi barang aplikasi, daftar riwayat hidup, ijazah pendidikan, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan setelah seleksi administrasi. Yang kedua ada seleksi kualifikasi, yaitu perusahaan melakukan seleksi atas calon-calon tenaga kerja dari sisi kualifikasinya, yaitu menyangkut kesesuaian calon tenaga kerja tersebut dengan jabatan yang akan ditempatkannya. Seleksi kualifikasi dilakukan melalui seleksi tertulis dan seleksi tidak tertulis. Seleksi tertulis dapat berupa ujian tertentu yang diberikan oleh perusahaan yang terkait dengan hal-hal yang diminta oleh perusahaan untuk dapat dimiliki oleh calon tenaga kerja. Seleksi ini dapat berupa pengetahuan umum, pengetahuan logika, dan pengetahuan lain yang terkait dengan jabatan yang akan diisi. Jika seleksi tidak tertulis, dapat berupa ujian bagi calon tenaga kerja dalam hal jabatan yang akan ditempatinya. Misalnya bagi calon tenaga penjualan, dapat diminta untuk mempraktikkan cara menghadapi pelanggan, klien, atau pihak-pihak tertentu yang ditentukan oleh perusahaan. Terakhir ada seleksi sikap dan perilaku. Pada seleksi ini, calon tenaga kerja diuji dari sisi sikap dan perilakunya sebagai pribadi, tenaga kerja, ataupun ketika bekerja secara tim. Perusahaan berusaha memperoleh informasi yang memadai mengenai sisi psikologis dari calon tenaga kerja, kemampuannya untuk bersikap baik dan konsisten dalam pekerjaan, termasuk kesiapannya untuk bekerja secara tim. Seleksi sikap dan perilaku dapat dilakukan secara tertulis dan wawancara. Secara tertulis dapat berupa tes psikologis yang biasanya telah dimiliki perusahaan dalam proses seleksi. Jika wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi lebih jauh mengenai bagaimana cara bersikap dan berperilaku dari calon tenaga kerja, juga terkait dengan visi misi serta jabatan yang akan ditempatinya.
Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Jadi ada dua metode, yaitu on the job training dan juga off the job training. On the job training adalah di mana perusahaan melakukan sebuah pelatihan kepada para pekerjanya guna untuk melakukan pekerjaan yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi dalam hal ini hubungan antara pekerja dan juga atasannya itu sangat intensif karena memang para pekerja itu dilatih oleh para atasannya. Kemudian untuk off the job training itu pelatihan yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dirasa sangat sulit. Dalam hal ini juga karena pekerjaan yang sulit tersebut sangat dibutuhkan kursus dalam hal ini. Metode on the job training yang pertama terdiri dari coaching atau counseling, artinya bimbingan dan penyuluhan. Adalah suatu cara pelaksanaan suatu pelatihan di mana atasan mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja kepada para pekerjanya. Dalam metode ini, pengawas diperlukan sebagai petunjuk untuk memberitahukan kepada peserta mengenai tugas atau pekerjaan rutin yang akan dilaksanakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Dilaksanakannya dengan cara peserta harus mengerjakan tugas dengan dibimbing oleh pejabat senior atau ahli. Lalu yang kedua ada planet progression, yaitu pemindahan karyawan dalam saluran-saluran yang telah ditentukan melalui tingkatan-tingkatan organisasi yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah job rotation, yaitu peserta pelatihan ditugaskan untuk berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya dalam sebuah perusahaan dengan interval yang terencana sehingga diperoleh pengalaman kerja. Cara ini umum dipakai dalam melatih manajer dengan level manajerial apapun juga. Dan selanjutnya ada temporary test, yaitu berupa pemberian tugas pada suatu kegiatan atau proyek atau jabatan tertentu untuk periode waktu tertentu. Lalu yang terakhir ada program penilaian prestasi atau performance appraisal. Selanjutnya ada metode of the job training. Jadi of the job training ini yang pertama terdiri dari Executive Development Program, yaitu berupa program pengiriman manajer atau tenaga kerja untuk berpartisipasi dalam berbagai program-program khusus di luar perusahaan yang berkaitan mengenai analisis kasus, simulasi, maupun metode pembelajaran lainnya. Jadi dalam hal ini sangat dibutuhkan sekali keaktifan dari tenaga kerja ataupun manajer. Jadi guna untuk tetap membuat perusahaan menjadi lebih baik, lebih maju ke depannya, perusahaan harus bisa melihat perkembangan dari perusahaan-perusahaan lainnya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar perusahaan. Selanjutnya ada laboratory training, yaitu berupa program yang ditunjukkan kepada tenaga kerja untuk mengikuti program-program berupa simulasi atas dunia nyata yang terkait dengan kegiatan perusahaan, di mana metode yang biasanya digunakan adalah berupa role playing, simulasi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada organizational development, yaitu program yang ditunjukkan kepada tenaga kerja dengan mengajak mereka untuk berpikir mengenai bagaimana cara menunjukkan perusahaan mereka. Jadi dalam hal ini berkaitan juga dengan promosi perusahaan. Jadi baik tenaga kerja ataupun manajer juga harus memikirkan bagaimana perusahaan tersebut bisa dikenal oleh banyak orang sehingga perusahaan itu mendapat istilahnya nama baik. Selain itu juga mendapat komentar yang positif pula di hadapan masyarakat, dan terutama jika kita bisa melampaui sampai dampak yang diberikan kepada dunia juga. Oke, selanjutnya ada pemeliharaan tenaga kerja. Jadi pemeliharaan tenaga kerja ini dibagi menjadi dua, itu antara kompensasi dan juga benefit. Jadi kalau kompensasi ini terkait dengan tingkat upah atau pendapatan seseorang. Jadi
berapa pendapatan yang diberikan kepada tenaga kerja itu sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi saya ada contoh kasusnya, yaitu perusahaan memberikan perilaku yang sama pada tenaga kerja yang menunjukkan kinerja yang berbeda, justru akan membuat motivasi kinerja baik itu menjadi turun. Karena tenaga kerja tersebut pasti akan berpikir bahwa kinerja yang baik tidak ada artinya dikarenakan kompensasinya tetap sama dengan mereka yang bekerja buruk. Jadi diharapkan sebagai yang menggaji atau dari pihak perusahaan harus lebih selektif dan lebih jeli dalam memperhatikan setiap tenaga kerjanya dalam memberikan kompensasi. Karena setiap pekerjaan memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Selanjutnya ada benefit. Benefit adalah penghargaan yang disediakan oleh perusahaan untuk memelihara tenaga kerja agar memberikan kinerja yang baik. Jadi benefit ini bisa berupa cuti, asuransi kesehatan, dan kecelakaan kerja, ataupun poliklinik gratis untuk tenaga kerja dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan sumber daya manusia. Jadi dalam langkah terakhir ini adalah upaya untuk memelihara tenaga kerja agar senantiasa sejalan dengan perencanaan strategis perusahaan. Jadi dari produktivitas, efektivitas, dan efisiensi adalah kata kunci yang senantiasa diharapkan dapat diperlihatkan oleh tenaga kerjanya. Jadi dalam pemanfaatan tenaga kerja itu terdiri dari 4. Yang pertama ada promosi, demosi, transfer, dan separasi. Yang pertama promosi, yaitu proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktural dalam organisasi perusahaan. Dalam hal ini diperlukan penglihatan dari kinerja pekerja tersebut, mulai dari dia di bagian paling rendah, kinerjanya seperti apa, sampai di mana titik ia bisa sampai ke posisi yang lebih tinggi tersebut. Dan perlu adanya rapat lebih untuk menentukan posisi tersebut. Dan yang kedua ada demosi, yaitu penurunan tenaga kerja kepada bagian kerja yang lebih rendah yang biasanya disebabkan karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaannya. Jadi diharapkan tenaga kerja itu dapat mempertahankan kinerjanya masing-masing. Jadi meskipun tenaga kerja memiliki tingkat kerumitannya masing-masing, tapi diharapkan dengan adanya demosi ini tenaga kerja mampu sadar akan pentingnya sebuah tanggung jawab yang ia miliki. Lalu yang ketiga ada transfer, yaitu memindahkan tenaga kerja ke bagian yang lain yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif setelah mengalami proses transfer. Jadi dengan kata lain, ia harus mampu lebih memahami tanggung jawabnya dalam hal bekerja dengan part yang ia miliki. Lalu yang keempat ada separasi, yaitu melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain. Jadi semisal separasi ini bentuknya seperti pemindahan dari tenaga kerja yang biasanya di dalam ruangan seperti office boy ataupun HRD bisa dipindahkan ke luar ataupun ke tempat-tempat yang memang bukan di ruang lingkup yang biasa tempat mereka bekerja. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Saya Yohanes Advent Arilio, NPM 2019 111163. Kemudian saya dari kelas akuntansi. Oke, langsung ke materi. Pandangan atas keragaman dalam organisasi. Yang pertama, keragaman sebagai keunggulan kompetitif. Jadi, keragaman itu sebagai keunggulan dalam bersaing secara sehat dan menyikapi cara bersaing tersebut. Kemudian, keragaman sebagai sumber konflik. Jadi, keragaman yang ada di dunia ini seperti konflik. Jadi, konflik itu banyak macamnya. Jadi kemudian konflik tersebut dijadikan sebagai bahan masalah atau studi banding dalam organisasi tersebut agar semakin dewasa. Kemudian
Selanjutnya, subbab selanjutnya mengelola keberagaman dalam organisasi. Mengelola keberagaman tersebut dengan dua cara. Pertama, faktor individu, jadi dari dirinya sendiri, dan faktor individu tersebut harus menjadi contoh bagi yang lain, agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian dari diri sendirilah kita bisa membuat keberagaman tersebut itu menjadi satu. Kita bisa menyikapi keberagaman tersebut menjadi lebih baik. Jadi kita tidak ada berpikiran negatif terhadap keragaman yang ada. Kemudian yang selanjutnya, peran organisasi. Organisasi tersebut mempunyai peran untuk mengelola anggota-anggotanya, karyawannya, ataupun dalam perusahaan tuh karyawan, dalam organisasi masyarakat seperti ketua dari organisasi tersebut itu juga mempunyai peran besar dalam mengelola organisasi tersebut. Dalam organisasi tersebut pun bisa menjadikan anggota-anggotanya itu lebih kompetitif dalam bersaing, menyikapi konflik-konflik yang ada di dunia itu lebih baik. Oke, saya rasa sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau tidak mengerti atau kurang mengerti, mohon maaf. Oke, sekian dari kelompok kami.